hatiku terang bagi Oke, jalan. hari ini kita akan masuk ke satu topik yang baru, ya, melanjutkan dari yang sudah kita pelajari sampai minggu lalu, ya. Dan saya berharap kita semua memperhatikan. eh, Shalom kok. Shalom, Hani, Shalom Hari, semua. Shalom. shalom. Hari pakai baju kan? Baju masih pakai baju kerja. Oh, Oh, masih baju kerja, wah posti. Oke, Selain pos. iya. Iya, kita akan lanjutkan lagi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pembenaran, ya, justification. Nah, hari ini adalah kelanjutan yang mirip dengan sanctification, tapi banyak juga perbedaannya, gitu ya. Perbedaan di mana kita akan belajar. Nah, ini dalam bahasa Inggris seringkali disebut sanctification. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ikut pada hari ini bisa mengerti benar-benar perbedaan antara justification, pembenaran, dengan penyucian diri, ya. Saya berharap diperhatikan karena nanti pertanyaan-pertanyaannya mungkin agak sedikit tricky untuk kuis nanti, biar kita makin mengerti lagi, ya. Karena ada banyak orang berpikir setelah kita dibenarkan, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain, toh kita akan selamat juga gitu loh. Ya, ada yang seperti itu. Jadi dia pikir udah hukum Taurat nggak berlaku lagi, kita nggak perlu susah-susah gitu. Nah, pengertian seperti itu sebenarnya karena tidak mengerti keseluruhan konsep gitu. Nah, saya berharap kita bisa membedakan antara keduanya sehingga kehidupan kekristenan kita bukan karena legalisme, tapi juga bukan karena easy believism atau cheap grace gitu ya kalau dibilangnya. Seolah-olah setelah selamat udah nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, Tuhan tentunya tidak mau kita seperti itu karena ada banyak perintah yang Tuhan minta kepada kita untuk kita lakukan dalam hal pengudusan diri kita, ya. Nah, ini topik-topik inilah yang masih kita pelajari. Kita udah sampai di lesson ke-6. Jadi nanti lesson ke-7, 8, 9, 10 itu dan semuanya, ya. Lesson pertama 1, 2, 3 mungkin kalau pertama nggak termasuk kategori deh, ya. Mulai dari pembenaran sampai pemuliaan, ya, hampir semuanya itu terjadi dalam kelahiran baru. Jadi begitu saudara lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibenarkan, ya. Saudara rekonsiliasi sama Tuhan, saudara diadopsi jadi anak, lalu ada pertukaran, saudara didamaikan. Tapi untuk penyucian diri, saudara sebenarnya udah disucikan, tapi ada aspek berikutnya selama kita hidup tuh kita ngapain. Nah, kita akan pelajari malam ini. Lalu kalau pemuliaan itu sebenarnya in the future, tapi udah digarantit. Ya, makanya istilahnya dipakai adalah past tense, glorified gitu. Ya, nanti kita akan lihat. Lalu yang terakhir ini yang ke-12 agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya karena ini berdiri sendiri mengenai doktrin yang cukup sulit untuk kita mengerti, yaitu mengenai election atau pemilihan. Nah, sekarang kita konsentrasi ke lesson penyucian diri atau sanctification, ya. Sanctification itu bahasa Inggrisnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia penyucian diri, pengudusan, kekudusan, atau sanktifikasi sudah diindonesiakan juga, ya. Nah, kita akan melihat konsep ini. Tentunya dalam belajar Alkitab kita mesti melihat keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi karena proses belajar kita yang tidak terlalu panjang, saya tidak mau juga terlalu dalam suasana kelas begitu, ya. Jadi saya ambil saja intisari-intisari yang penting-penting sehingga kita semua dapat pengetahuan yang basic yang kita harus mengerti, gitu ya. Nah, ada banyak juga tulisan-tulisan yang sudah diberikan, artikel-artikel mengenai topik ini. Nah, tapi ini adalah ringkasan dari semua itu. Kita akan melihat definisinya dulu, ya. Perhatikan, ya. Kalau kita mengerti definisinya ini, kita akan tahu status kita, ya. Penyucian diri itu berasal dari kata Yunani hagiasmos, atau dalam bahasa
Ibrani itu kados, artinya kudus, yang berarti dikuduskan atau dipisahkan. Ya, penyucian diri berhubungan dengan kata orang kudus. Ini bukannya orang kudus yang di Jawa ya. Maksudnya orang yang sudah dikuduskan untuk menyucikan sesuatu, berarti untuk memisahkan untuk tujuan khusus. Untuk menyucikan seseorang berarti untuk membuatnya kudus. Jadi pengertian dasar dari hagiasmos atau kekudusan itu artinya separate. Itu aja intinya. Separate dari apa? Separate dari pola dan gaya hidup dunia ini. Nah, kita ini tidak bisa lagi berarti sama dengan cara dunia dalam hal berbicara, bertingkah laku, berperilaku. Kita harus beda. Jadi dipisahkan. Jadi istilah ini sebenarnya istilah general, bukan hanya sekedar soal penyucian diri gitu. Jadi kalau misalkan dalam pelajaran kita ini ada berapa orang nih? Kurang lebih ada 11-12 orang. Itu misalnya saya pisahkan jadi 6-6 misalnya gitu ya. Yang kelompok A, Tante Meme, saya, Grace, Om Anton, dan sebagainya. Kelompok B dipisahkan Iren, Inke, Hani, Pak Ivan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dipisahkan tuh seperti itu. Kelompok A dan kelompok B. Idenya tuh penyucian diri seperti itu. Jadi untuk gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau saudara berbicara kudus itu berarti dipisahkan. Nah kalau saudara mengerti kita semua ini sudah dipisahkan dari kegelapan menuju terang Tuhan. Akhirnya jadi kita ngerti, oh ya saya harusnya beda dong. Dengan dunia ini nggak bisa sama gitu. Ya, nah jadi itu inti pengertian dari kata kudus. Nanti dari kata kudus ini muncul istilah saint. Saint itu orang-orang kudus. Nah kita inilah semua orang percaya sudah dikuduskan. Jadi Pak Ade itu a saint. Anthony itu a saint. Jadi beda seperti konsep misalnya gereja Katolik ya, yang masih membedakan saint itu untuk orang-orang tertentu saja. Gitu. Lanjutan dari rasul-rasul atau paus. Kalau kita menurut Alkitab enggak. Nanti kita akan lihat ayatnya, kita ini adalah imamat yang rajani. Jadi semua yang ada di sini dan semua orang percaya itu disebut orang-orang yang sudah dikuduskan. Ya intinya pemisahan, itu intinya. Nah sekarang kita akan lihat di perjanjian lama. Contoh-contoh saja beberapa. Konsep pengudusan diri itu bukan hanya di perjanjian baru. Tapi sejak dari perjanjian lama Tuhan sudah menguduskan banyak hal di dalam aktivitasnya. Contohnya misalnya ya, Kejadian 2 ayat 3. Tante Meme bisa kebaca nggak itu tulisannya? Tolong dia unmute dulu, Tan. Dia unmute dulu. Nanti kalau pas mau baca di unmute aja. Ya, Udah ya. Ya. Udah ya. Kejadian 2 pasal 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, Tuhan memisahkan hari ketujuh, hari setelah dia memisahkan penciptaan, dikuduskan, artinya set apart, lalu Tuhan beristirahat. Artinya kalau Tuhan beristirahat itu bukan kayak kita gegoleran, nggak ngapa-ngapain, itu bukan ya. Tuhan istirahat itu maksudnya dia satisfied with his work. Itu maksudnya. Dan dia kuduskan, set apart. Makanya nanti di dalam pola hidup bangsa Israel, Tuhan bilang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya 6 days you have to work, but on the 7th day you must stop from all what you are doing. Lalu set apart hari itu untuk Tuhan. Ya, yang nanti walaupun tentang hari Sabat ini mereka terlalu kebablasan. Sampai semuanya dibuat yang aturan yang enggak gitu ya. Sampai kalau ada orang sakit aja nggak boleh melakukan apa-apa, masak juga nggak boleh gitu. Nah iya, nanti akhirnya dimodifikasi lagi tuh. Kalau jalan berapa banyak bolehnya, misalnya dari sini ke dapur itu berapa meter dihitung. Nah itu kan terlalu complicated, padahal maksudnya Tuhan nggak begitu. Spiritnya adalah siapkan waktu untuk Tuhan, tapi juga dengan pemikiran kita respect kepada kehadiran Tuhan. Nah, itu dalam hal penciptaan. Lalu contoh lain di perjanjian baru, misalnya dalam Ulangan 7 ayat ke-26.
Coba Chris, baca Chris. Ulangan 7 ayat 26. Mana ayat? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Bapamu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Bapamu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, nah ini bicara soal siapa nih? Tuhan menguduskan siapa? Kalau mau jawab silakan di-unmute. Nggak apa-apa. Dalam ayat ini Tuhan menguduskan siapa? Memisahkan siapa ini? Bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ya. Sebab engkaulah umat yang kudus, ini maksudnya umat ini bangsa Israel ya. Jadi Tuhan di perjanjian lama juga sama menguduskan bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Israel itu diciptakan, dibuat Tuhan jadi bangsa yang khusus agar jadi berkat, jadi masterpiece gitu. Contoh bagi bangsa-bangsa lain. Ya, tapi sayangnya kita tahu bangsa Israel hidup dalam banyak ketidaktaatan. Tapi intinya dalam perjanjian lama Tuhan itu sudah menguduskan banyak hal, termasuk tadi dalam penciptaan, kemudian bangsa Israel. Bukan hanya itu saja, ada lagi yang lain yang dikuduskan oleh Tuhan. Om Anton tolong dibacakan Keluaran 29, 36, 37. Keluaran 29, 36, 37. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya 7 hari lamanya. Haruslah engkau mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Ya, thank you. Nah, ini ayat ini ada dalam konteks waktu imam-imam mau ditabiskan. Imam juga dikuduskan. Nah, dalam hal ini bukan hanya imam, perkakas-perkakasnya pun dikuduskan. Dalam hal ini, dalam ayat ini, mezbah, altar yang dipakai untuk mempersembahkan korban pun dikuduskan. Ya. Nah, jadi Tuhan itu dalam aktivitasnya tuh sering memisahkan sesuatu untuk tujuan dan tugas-tugas tertentu. Ya. Nah, itu yang sudah kita lihat. Ini masih banyak lagi lah dalam perjanjian lama, tapi saya tidak menampilkan seluruh ayat-ayatnya karena keterbatasan waktu. Intinya di dalam perjanjian lama masalah kekudusan itu hal yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan di kitab Imamat pun dinyatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan berapa kali orang Israel itu dihukum oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan karena dia melanggar kekudusan Tuhan. Seorang imam itu benar-benar harus kudus saat dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau enggak dia akan mati. Itu makanya seorang imam, saya sudah sering kali katakan, kalau masuk ruang Maha Kudus dipakein rantai dan di jubahnya itu ada kerincingan. Jadi kalau dia bergerak dia bunyi itu. Oh, berarti dia nggak mati. Gitu. Nah, kalau dia nggak layak pada saat itu tuh langsung mati tuh. Ya, seorang imam. Saking begitu pentingnya kekudusan di hadapan Tuhan dalam perjanjian lama. Gitu ya. Kalau kita sadar akan hal ini, seharusnya setiap orang percaya takut untuk berbuat dosa. Tapi puji Tuhan di era perjanjian baru, Tuhan tuh nggak langsung menghukum kayak gitu. Ya, saat kita berdosa, Tuhan mungkin ingatkan kita dulu. Kalau kita masih bandel, Tuhan ingatkan lagi. Sampai nanti akhirnya sampai titik tertentu Tuhan kasih kita disiplin. Nah, disiplinnya itu kita nggak tahu apa. Ya, makanya kalau kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini, misalnya ya, penyakit atau apa, bisa jadi itu disiplin Tuhan. Saya nggak tahu, saya nggak bilang semua penyakit dari disiplin Tuhan. Enggak, ini cuma mungkin salah satunya. Ya, jadi kita harus mesti introspeksi diri gitu. Nah, itu nanti kita akan melihat. Nah, itu di perjanjian lama ya. Yang intinya tuh nggak bisa dikompromi kalau di perjanjian lama. Begitu mereka nggak kudus, wah Tuhan tuh langsung marah minta ampun gitu ya. Bahkan contohnya ya tabut perjanjian itu, cara membawanya aja itu mesti benar-benar dengan cara-cara tertentu. Kalau kita
Ada orang yang membuka tutupnya sembarangan, langsung mati saat itu juga. Nah, jadi kekudusan Tuhan di Perjanjian Lama luar biasa ditunjukkan, ya. Tetapi di Perjanjian Baru bukan berarti Tuhan mengendor, enggak. Di Perjanjian Baru Tuhan deal-nya agak berbeda. Bersyukurlah kita orang-orang yang hidup di Perjanjian Baru. Coba hidup di Perjanjian Lama, waduh, ya, itu minta ampun. Nah, makanya orang-orang yang belum percaya Yesus akhirnya kebawa ke legalisme, ya, mengutamakan hal-hal yang sebenarnya sudah tidak lagi berlaku di Perjanjian Lama. Nah, itu konsep di Perjanjian Lama. Kita move on ke Perjanjian Baru sekarang. Nah, coba tolong diperhatikan ya, konsep Perjanjian Baru ini benar-benar berbeda sekali dari Perjanjian Lama. Hal yang pertama kita pelajari adalah pengudusan diri adalah kehendak Allah. Jadi kalau saudara mau tahu apa sih kehendak Tuhan, apa sih kehendak Tuhan, jalanin aja dulu yang ini. Kekudusan adalah kehendak Allah. Kan seringkali kita ya dalam hidup ini suka berpikir, waduh, saya mau pindah kerjaan nih. Kira-kira apa sih kehendak Tuhan buat saya dalam pekerjaan saya gitu kan. Aduh, saya mau menikah nih. Siapa ya orangnya ya? Kehendak Tuhan yang mana ya? Gitu misalnya ya. Aduh, saya mau pindah tempat tinggal nih. Gimana? Itu boleh. Tapi seringkali kita lupa hal-hal dasar yang menjadi kehendak Allah yang mesti kita lakukan. Ada hal yang mendasar dan itu penting dan kita harus lakukan. Kalau yang dasarnya sudah kita lakukan, yang lain-lain itu nanti pasti Tuhan akan cukupilah. Ya, salah satu yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita adalah kita hidup dalam kekudusan. Tidak bisa tidak. Ini harga mati dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Ya, coba kita baca ayatnya ini dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Saya minta tolong Hani dibacakan. 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Oke, thank you. Karena inilah kehendak Allah, apa? Pengudusanmu. Nah, ini kepada jemaat di Tesalonika ternyata Paulus mengingatkan agar mereka menjauhi percabulan, percabulan dengan segala bentuknya. Ya, sekarang ini percabulan bukan hanya sekedar seks saja. Ya, pornografi, lalu segala sesuatu penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan percabulan kita harus hindarkan, termasuk jokes-jokes yang porno sebenarnya. Ya, seringkali kalau dalam pergaulan tuh kan kita suka joke-joke. Nah, itu kalau bisa juga dihindari tuh joke-joke yang berbau porno, itu juga termasuk salah satu bentuk percabulan juga. Nah, inilah kehendak Allah untuk kita semua, pengudusanmu. Bukan hanya percabulan, semua hal-hal yang bisa mencemarkan hidup kita mesti hindari di dalam kehidupan kita. Ya, jadi dalam Perjanjian Baru itu tegas, jelas sekali. Lalu yang kedua, konsep pengudusan diri dalam Perjanjian Baru adalah kita dikuduskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 17 dan ayat 19, saya minta tolong Hari, tolong dibacakan. Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Thank you. Kita dikuduskan dalam kebenaran dan alat untuk pengudusan itu adalah firman Tuhan. Artinya semakin saudara sering baca firman, berarti saudara akan semakin bisa hidup kudus. Nah, persoalannya kita mau kudus itu otomatis. No, saudara. Ada bagian kita yang mesti kita lakukan. Oke, sampai di sini saya mau kasih perbedaan dulu ya. Kalau justification, pembenaran itu monergistic. Monergistic itu artinya saudara enggak buat apa-apa, hanya percaya, saudara diselamatkan, saudara dibenarkan. Ya, itu pembenaran. Nothing from your own works, nggak ada. Sedangkan pengudusan itu ada elemen di mana kita bekerja sama dengan Tuhan. Makanya ini disebut bersinergi, synergistic ya, bersinergi dengan Tuhan. Jadi nggak bisa pengudusan itu kita cuma doa, unjang-unjang kaki, kita nggak ada usaha, kita nggak push diri kita untuk kudus, nggak bisa, saudara. Makanya Paulus bilang apa? I die to myself every day, kata Paulus. Lalu I
beat my body, kata Paulus. Ya, bagaimana tuh memukul-mukul tubuh kita? Bukannya pukul-pukul begini. Maksudnya dia benar-benar press dirinya agar hidup kudus, bersinergi. Nah, saudara, salah satu usaha saudara dan saya untuk hidup dalam kekudusan, saudara rajin baca firman Tuhan. Tidak mungkin orang itu bisa hidup dalam dosa kalau dia diekspos dengan firman Tuhan setiap hari. Nggak mungkin. Ya, kalaupun itu terjadi, itu namanya ada sesuatu yang salah. Mana bisa saudara disirami dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu punya efek menguduskan kita, punya efek penyucian diri. Karena itulah saya selalu mengencourage saudara mesti punya waktu untuk baca Alkitab. Dengerin banyak firman-firman Tuhan yang berbobot, ya, channel-channel yang bagus, untuk saudara bisa ditumbuh kembangkan. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga sama gitu. Nggak ada yang kebal dalam diri kita semua manusia. Saya juga punya pergumulan kedagingan sama seperti saudara semua. Makanya ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kenapa? Karena mereka sibuk pelayanan, di-admire banyak orang, lalu mereka akhirnya lupa persekutu dengan Tuhan. Mereka lupa menyirami dirinya dengan baca firman gitu. Akhirnya mereka mudah jatuh. Sekalipun mereka baca firman, mereka nolak kuasa firman untuk mengubahkan mereka. Jadi kekudusan itu harus didasari dan berada di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, seringkali kan kita tuh kalau firman Tuhan suka milih-milih ya, yang enak didengar. Saudara, kalau baca firman Tuhan itu mesti sistematis. Jadi jangan hanya pilih ayat. Saudara, saya udah berikan ayat itu untuk GB Immanuel yang bisa dipakai untuk setiap harinya, perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara udah mesti mulai baca Alkitab secara berurut. Ya, jadi jangan pilih-pilih, saya mau yang berkat-berkat aja, saya mau yang kesembuhan-kesembuhan aja, misalnya saya mau yang enak-enak aja. Enggak, semua harus dipelajari pelan-pelan. Coba deh kalau kita setia aja baca Alkitab, begitu saudara selesai itu akan ada perubahan pembaharuan pikiran. Akhirnya berubah kepada perilaku kita. Ya, karena firman Tuhan itu mengubah pikiran kita. Nah, ini yang paling penting nih ya. Tolong diperhatikan. Ya, saya berharap semua konsentrasi. Ini mengenai 3 konsep pengudusan diri dalam perjanjian baru. Ya. Para teolog setelah menggabungkan dan melihat semua ayat-ayat akhirnya merumuskan ternyata ada 3 konsep di dalam penyucian diri atau konsep pengudusan diri dalam perjanjian baru. Ya. Yang pertama, sebelum kita melihat itu, coba lihat bagan ini. Ya. Ini saya ambil dari seseorang, saya lupa namanya siapa ini ya. Kalau saudara perhatikan bagan ini, ya, saudara itu tadinya itu bukan orang percaya, sehingga saudara budak dosa. Ini kalau saya giniin, kursornya kelihatan nggak ya? Panahnya, kelihatan ya? Oke, slave to sin, saudara budak dosa. Saudara non-Christian. Selalu saudara diinjili sama seseorang, misalnya lalu saudara terima Yesus, saudara di-conversion, berubah, lahir baru. Begitu saudara lahir baru, saudara menapaki kehidupan yang baru karena salib Kristus sudah membenarkan saudara ya. Nah, setelah saudara dibenarkan, saudara pelan-pelan meningkat dalam kehidupan pribadi kita, naik, kadang-kadang turun, naik lagi, begitu terus. Kita growing in holiness, kita bertumbuh dalam kekudusan. Mungkin kita jatuh sesekali, kita bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit. Kadang-kadang jatuh agak lama, 4 seasons, bangkit lagi, terus akhirnya kita mati, meninggal. Atau diangkat pada saat Yesus datang, kita belum mati. Lalu kita menerima kesembuhan kekudusan yang sempurna. Ya, perfect holiness. Nah, setelah dari ini sudah selesai kita. Nggak perlu berjuang lagi kalau udah di sini nih. Ya. Tapi saat ini saudara dan saya ini ada di sini. Ya, ada di area ini. Kenapa kita Bible study seperti ini? Karena kita masih ada di sini. Dengan begitu efek firman Tuhan diharapkan dan seharusnya mengubah hidup kita. Nah, 3 tahap ini kita sebut dengan yang pertama, positional sanctification, kekudusan secara posisi. Yang kedua,
progressive sanctification. Nah, ini baru tepat kata progresif nih ya. Bukan Kristen progresif seperti yang dibilang si Brian itu. Karena kalau itu namanya degresif, menurun. Ini progresif, saudara berkembang terus dalam pengudusan. Dan yang ketiga, saudara akan mengalami complete atau ultimate or perfect sanctification. Nah, 3 hal inilah yang kita akan pelajari sampai kita selesai kurang lebih 20 menit ke depan. Ya. Oke, kita akan masuk ke yang pertama. Positional sanctification. Apa itu? Secara posisi, saudara dan saya itu sudah dikuduskan saat kelahiran baru. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang percaya sudah dikuduskan. Katakan amin. Ya, mesti bilang amin karena kita semua sudah dipisahkan. Honey is no longer honey. Honey had a old life, sekarang udah new creature in Christ. Gitu, semuanya. Nah, ada begitu banyak ayat-ayatnya, tapi kita akan lihat beberapa saja. Tadi sudah sampai hari. Sekarang Pak Ade kalau saya bisa minta tolong. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, thank you. Coba perhatikan, kata membenarkan itu justification ya, righteous, we have been made righteous, itu disejajarkan dengan pengudusan. Jadi begitu saudara dibenarkan, ada satu aspek saudara pun dikuduskan. Nah, itu yang kita sebut namanya positional sanctification. Secara posisi, saudara itu sudah dikuduskan. Ini kenyataan yang saudara mesti terima dengan ucapan syukur. Ya, semua dari kita. Ayat yang berikutnya, Ibrani 10 ayat 10, Ibu Aling tolong dibacakan. Di-unmute dulu suaranya. Ibrani 10 ayat 11. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ya, thank you. Kita Ya. telah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Jadi ini done deal, udah selesai. Ya, jadi saudara dan saya sudah dikuduskan. Lalu yang berikutnya lagi adalah 1 Korintus 6 ayat 11. Tolong Pak Ivan dibacakan. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Thank you. Dan beberapa orang di antara kamu itu dulu, maksudnya kamu ini siapa? Jemaat Korintus. Kalau sudah lihat ayat-ayat sebelumnya ya, Korintus itu jemaat yang banyak problem, saudara. Coba lihat misalnya kita kembali ke ayat 9, misalnya 9b. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu Paulus lanjutkan dengan ayat ini, kamu dulu kayak begitu. Tapi setelah kamu percaya kepada Yesus, kamu sudah dikuduskan. Paulus maksudnya bilang, come on, udah berhenti. Lakukan hal-hal itu. Misalnya ya dalam hal LGBT, orang nggak bisa LGBT and then become being a Christian and LGBT at the same time, nggak bisa. Karena dia harus meninggalkan itu semua. Ya, walaupun mungkin nggak instan, pelan-pelan, tapi ada progres yang mesti dilakukan. Jadi secara posisi kita itu udah dikuduskan. Coba deh kalau kita sadar ya posisi ini. Makanya kita jadi menjauhi dosa. Dan Paulus itu contoh yang paling baik kalau mau mengingatkan orang. Dia kembalikan kepada posisinya. Ingatkan posisinya. Kamu ini penciptaan baru. Jangan begitu dong gitu. Ya, kalau kita kan sering kali ngingatin orang kan terlalu harsh ya. Kamu ini bagaimana sih jadi orang Kristen bla bla gitu. Nah kalau Paulus cuma bilang, ayolah. Ya kan, jangan lagi melakukan perbuatan daging, kata Paulus.
Tidakkah kamu tahu tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Tidakkah kamu tahu bahwa engkau sudah dibeli dengan harga yang mahal? Dia ingatkan posisi orang percaya. Nah, ini yang mesti kita sadar sebagai satu pribadi, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ayat berikutnya adalah, nah, karena kita dikuduskan oleh Tuhan, berarti kita ini sudah menjadi imam juga. Nah, ayatnya ini 1 Petrus 2 ayat 9. Bukan hanya orang Israel, kita semua ini disebut priest, ya, saint. Iren, coba tolong bacakan. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Wow, ini luar biasa ya. Jadi saudara dan saya itu disebut imam-imam loh. Dan kalau di perjanjian lama, imam itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, nggak ada imam yang wanita. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, pokoknya itu udah kedaulatan Tuhan. Kalau mau protes, protes sama Tuhan. Tapi sekarang di perjanjian baru, Iren juga ternyata disebut imam. Hani disebut imam. Bu Aling, Grace disebut imam. Imam itu maksudnya orang yang sudah dikuduskan, sekarang dia bisa melakukan tugas-tugas keimamatan. Itu maksudnya. Nanti kita dibawa imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi ini konsep yang pertama, positional sanctification. Saya pikir di sini nggak ada persoalan ya, gampang dimengerti lah ya. Karena ini mirip dengan pembenaran, saudara udah dikuduskan. Tapi aspek kedua nih yang kita jadi pergumulan. Karena ini semua kita masih dalam tahap ini sekarang. Karena setelah kita meninggal, setelah kita penerima Yesus, kita itu kan nggak langsung meninggal, ya. Orang yang paling beruntung, begitu terima Yesus langsung mati itu adalah siapa? Penjahat yang ada di sebelah Yesus ya. Yesus bilang saat ini juga kamu akan berada di Firdaus, kata Tuhan Yesus. Setelah itu dia akan mati disalib. Enak tuh, dia nggak perlu bersusah payah hidup dalam kekudusan tuh, langsung mati. Tapi kan itu specific case, bukan general. General case kita semua masih hidup puluhan tahun, ya. Kalau saya boleh tanya, Om Anton terima Tuhan Yesus dari umur berapa, Om? Di-unmute dulu, Om. Di-unmute dulu. Di SMA kelas 12. Kelas 12, kelas 3 berarti, Om ya. Saya dibaptis waktu umur 20-an lah. Ya. 20. Sekarang Om 74 ya, Om ya? Ya. 74 berarti Om 73. 50 tahun lebih jadi orang Kristen. Itu perjuangannya nggak gampang itu. Saya kalau Tuhan kehendaki hidup sampai umur 80, saya masih punya kurang lebih 41 tahun lagi untuk berjuang dalam kekudusan. Nah, ini yang kita sebut progressive sanctification. Apa itu? Kekudusan adalah proses yang harus kita alami selama kita masih hidup. Hal ini disebut juga pengalaman praktis dari pemisahan kita dari dunia untuk Tuhan. Practical experience of our separation unto God. Ini bisa juga disebut ketaatan kepada firman Allah dalam kehidupan orang percaya. Bertumbuh ke arah kedewasaan. Jadi ngomongin soal sanctification, itu ngomongin soal maturity, soal growth di dalam Kristus. Pertumbuhan di dalam Kristus ya. Jadi ini adalah progresif yang kita mesti meningkat hari demi hari. Dan saudara mesti koreksi diri setiap hari. Aduh, saya kira-kira makin kudus apa makin kudis? Makin menyenangkan Tuhan apa makin mencemarkan nama baik Tuhan? Nah, ini semua kita mesti introspeksi. Ini yang tadi saya bilang nggak bisa orang Kristen itu uncang-uncang kaki. Kita mesti bersinergi dengan Tuhan, lakukan bagian kita dalam hal progressive sanctification. Ya, mari kita baca ayatnya di dalam Filipi pasal 6 ayat yang pertama. Sekarang giliran siapa ya?
Di dalam Novi. screen saya Novi. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, thank you. Edwin udah tidur ya, Novi? Tepat. Lagi mandi. Oke, ya. Nah, ini ya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, ya, sudah diselamatkan, lalu terus kita dipimpin untuk berbuatan baik, akan terus meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi saudara terus menerus sampai sebelum ketemu Tuhan Yesus, jangan berhenti. Ya, saudara pernah nggak ngalamin ya, orang udah cinta Tuhan luar biasa, begitu dia mau meninggal, sakit-sakitan misalnya setahun 2 tahun, wah mulai keluar sifat buruknya keluar, marah-marah lah, istrinya dimarahin, minta makan telat sedikit, lama bener sih lu nggak tahu apa gue lagi sakit. Nah itu proses pengudusannya mulai decline tuh, ya, nanti sampai Tuhan sadarkan lagi. Jadi kita mesti terus menerus berjuang gitu. Orang sakit kan kesadarannya nggak hilang, cuma fisiknya aja lemah gitu ya. Nah kita belum, kalau saudara belum sampai stage itu, kita belum teruji. Maka itu nanti kalau Tuhan saya berdoa agar kita tidak terlibat dalam sakit keras. Misalnya suatu hari kelak tubuh kita makin lemah, mari kita jangan seperti itu gitu. Ini cuma contoh aja. Jadi jangan berjuang udah tinggal 3 tahun lagi misalnya kita turun. Tuhan kan nggak mau kayak gitu, kita terus mau meningkat gitu ya. Lalu Filipi 2 ayat 12. Nah ini juga yang seringkali orang salah mengerti mengenai ayat ini ya. Kok ayatnya sama? Oh ini. Tolong Inke, tolong dibacakan Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Thank you. Nah, saudara mesti work out your own salvation. Jadi jangan salah ngerti ya, bukan work out your salvation, bukan. Bukan work out for salvation, bukan. Tapi work out your own, artinya keselamatan yang sudah saudara pegang, itu mesti di work out, mesti dikerjakan. Kerjakannya bukannya berarti biar saudara nggak selamat. Oh, kalau saya nggak kerjakan, kalau saya nggak hidup kudus nih, saya nggak selamat. Nah, jadi jangan salah ya. Kekudusan itu tidak akan menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara itu Tuhan Yesus. Kekudusan itu akan mempengaruhi upah saudara di kerajaan surga. Ya. Orang yang bisa mengendalikan diri terhadap dosa lalu menang atas dosa, Tuhan punya upah tersendiri bagi orang-orang tersebut. Ya, jadi saudara dan saya harus mengejar ini. Dan selama kita hidup, kita mesti terus mengerjakan sampai kesudahannya. Kenapa? Ayat 13 dikatakan, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Jadi Tuhan sendirilah yang menggerakkan saudara untuk hidup dalam kekudusan, di dalam Tuhan. Ya. Jadi saat ini saudara harus terus berjuang untuk kali ini karena ini perintah Tuhan. Makanya kita harus making progress all the time. 2 Korintus 3 ayat 18, tolong Anthony dibacakan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi selama kita masih hidup, tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Nah, kita koreksi diri kira-kira selama ini saya makin serupa dengan Kristus apa semakin serupa dengan iblis gitu. Nah, kalau kita makin serupa dengan iblis, tanda tanya tuh, kita ini orang Kristen apa bukan, lahir baru apa enggak. Ya, saudara mesti terus serupa dengan Kristus yang sudah membeli kita. Itu arah tujuan kita. Ya, kalau kita dicaci maki oleh orang, lalu kita melawan, Yesus seperti itu enggak? Saat kita dikecewakan sama orang, kita nggak bisa mengampuni. Emangnya Yesus tidak mengampuni? Ya kan? Saat kita membuktikan bahwa kita yang benar gitu,
Ya, apakah itu seperti Yesus? Persoalannya kadang kan seringkali dalam persoalan itu bukan soal benar atau salah gitu ya. Seringkali ada persoalan-persoalan preferensi yang berbeda di antara kita misalnya. Nah, kita mesti mengikuti teladan Yesus. Ya, karena itu kita harus makin serupa dengan Yesus. 2 Petrus 3 ayat 18 saya bacakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita mesti terus bertumbuh. Jadi mari kita sama-sama setiap hari berpikir, aduh hari ini saya udah berbuat apa ya? Apakah saya lebih baik dari hari kemarin? Begitu seterusnya, kita tidak pernah berhenti untuk bertumbuh dan bertumbuh. Ya, ada seorang pendeta cerita gitu dalam khotbahnya, dia bilang, saudara, kadang-kadang tuh kita emang turun naik gitu. Suatu hari dia naik motor gitu. Nah orang itu mau berpapasan di persimpangan gitu. Dia mau maju, orang ini maju lagi. Berhenti akhirnya, maju lagi, begitu terus akhirnya karena si orang ini jadi nggak tahu mau yang mana, lihat-lihatan gitu. Kamu mau apa? Kamu juga mau apa? Ya, tahu-tahu si orang yang sebelahnya itu yang mau nabrak dia akhirnya jalan pergi sambil meludah dan tepat jatuh di pahanya si pendeta ini gitu. Sampai dia bilang, wah hari ini juga mati kamu ya. Dikejar itu sama si, ini pendeta nih yang cerita. Dikejar sama dia, lalu tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Anakku, kenapa engkau melakukan itu? Waduh, langsung dia sadar. Aduh, Tuhan Yesus kan gak kayak begini ya. Lalu dia langsung stop. Gitu. Nah, minggu depannya dia jalan-jalan lagi ke pantai sama keluarganya gitu. Nah, waktu dia jalan ke pantai, ini naik mobil gitu, tapi ada motor. Saya lupa apa dia naik motor, naik mobil berpapasan. Nah, motor itu lampunya pakai high beam, jadi dia kesiloan gitu. Nah begitu berpapasan, si pendeta ini bilang, hei lampu, gitu. Udah kan lewat, ternyata pas lihat di spion, wah dia balik sudah ngejar si pendeta ini gitu kan. Jadi main kejar-kejaran, akhirnya berhenti, dia udah siap mau ambil kunci roda di mobilnya, mau siap-siap berantem gitu, sampai istrinya bilang, hei pak, kakak, manggilnya kakak nih, kakak ini pendeta. Udah persetan dengan pendeta. Pokoknya saya mau ajar dulu nih orang ini. Saudara, intinya begini loh saudara. Waktu minggu lalu, kita bisa kudus gitu ya. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni gitu walaupun diludahin. Lalu pada satu titik minggu depan kita lupa lost control. Kita bisa kayak begitu tuh dalam pergumulan keseharian kita. Jadi kita nggak selalu dalam posisi yang steady seperti itu. Karena itulah kita perlu minta bantuan dari Roh Kudus untuk terus kita making progress. Makanya di sini dibilang from glory to glory, to him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ the Savior. Oh bukan yang tadi ya, sorry, yang tadi ini ya 2 Korintus 3:18. Ya, kita akan diubahkan dari all will be changed from glory to glory into the same image. Jadi pelan-pelan kita makin menunjukkan kemuliaan Tuhan. Saat minggu lalu si pendeta itu mau mengampuni orang yang ngeludahin dia, more glory itu muncul dalam dirinya. Minggu depannya less glory karena nggak mencerminkan karya Tuhan di dalam hidupnya. Nah itu ya. Dan saudara, selain itu, kenapa kita mesti perlu bertumbuh juga? Karena Yesus itu udah mau datang yang kedua kali. Tidak ada hal yang paling baik dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus selain kita hidup makin kudus di hadapan Tuhan. Ini ayatnya ya, 1 Petrus 1. Oh, bukan ini. Saya salah. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 16. Ini masih dalam konteks progresif ya. Tadi saya mix up dengan ada satu ayat sebenarnya yang saya sudah kutip. Oh, saya nggak tulis di sini. Ya, ini nanti baca aja sendiri di rumah, saudara bisa lihat juga di screen sini. Intinya nih kita harus tetap makin kudus. Lalu kalau dalam mempersiapkan diri itu ada di dalam ayat 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kekudusan hidup itu juga sarana yang sangat penting untuk kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus.
Kedatangan Tuhan Yesus itu dipersiapkan bukan dengan saudara pergi ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Yang dilakukan sama ajaran sesat ya, dulu mau di Amerika, di Bandung dulu pernah ada tuh. Sampai mereka cuma pakai pijama doang, kemudian kumpulin makanan sampai habis, di situ nungguin Yesus mau datang. Lalu akhirnya Yesus datang juga, akhirnya ada yang bunuh diri di situ. Karena salah pengertian dan salah ngerti konsep tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus mau dalam mempersiapkan diri adalah saudara lakukan kegiatan normal. Bekerja, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ngurus anak-anak. Apa saja saudara normal lakukan. Tapi lakukan dengan pengudusan diri. Saya suka kasih contoh, kalau masak ya jangan marah-marah. Itu yang laki-laki, yang mowing ya jangan komplain gitu. Ya, yang bekerja walaupun seringkali ada masalah di pekerjaan tetap semangat. Begitulah ya. Itu cara yang paling tepat untuk mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan sebentar lagi yang nanti kita akan disempurnakan. Nah, kalau proses itu udah selesai, diperjuangkan, kita nanti akan masuk proses yang ketiga. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, dalam proses progressive sanctification ini tetap harus dilakukan dalam kuasa Roh Kudus. Saudara nggak boleh mengandalkan kemampuan dan usaha sendiri, nggak boleh. Tetap bergantung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus hidup di dalam kita, saudara mesti bergantung sepenuhnya kepada kuat kuasa Roh Kudus untuk hidup dalam kekudusan, bukan usaha saudara. Atau willpower. Ya. Yang kedua, firman Tuhan dan doa adalah sarana penting agar kita tetap hidup dalam kekudusan. Makanya Tuhan Yesus, ada ayat berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis lawanmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Lalu Tuhan Yesus bilang, roh memang penurut tapi daging lemah. Karena itu berdoalah senantiasa, ya kan? Dan yang ketiga, saudara dan saya hidup dalam kewaspadaan dan berjaga-jaga, artinya kita bersinergi dengan Tuhan. Kalau kita tahu ada hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, ya hindari, gitu, ya. Pak Ivan sebelumnya pernah merokok ya, Pak Ivan ya? Ya, pernah Pak. Sekarang masih merokok apa enggak? Sudah habis, sudah lewat Pak. Sejak dari berapa tahun yang lalu, Pak Ivan? Wah, saya merokok itu dari SD kelas 5. Sampai? Terus nanti setelah menikah. Oh, oke. Nah, itu misalnya orang yang mau berhenti rokok ya, kita tahu kita kalau deket-deket dengan temen mulai cium bau nikotin bisa mempengaruhi kita, ya udah, saudara mesti make decision, mesti berpisah dengan teman-teman saudara sebaik apapun mereka, daripada saudara jatuh dalam dosa yang sama. Punya teman-teman yang berjudi, tukang mabuk misalnya, ya sudah, saudara harus memisahkan diri dari mereka gitu ya. Saya kalau di tempat kerja tuh, saya sebenarnya agak males gitu ngobrol-ngobrol sama orang-orang Australia itu ya, apalagi di lingkungan warehouse itu ya. Ngomongnya kan swearing tuh. Ya kan, setiap ngomong pasti ada F word itu. Dimasuk-masukin di tengah-tengah tuh. Nggak tahu kenapa, ya. Jadi kalau dalam satu kalimat yang isinya cuma 5 kata, kata itu bisa 2 kali muncul tuh. Ya. Jadi saya tuh kadang-kadang malas gitu ngedengerinnya, makanya saya kalau lunch itu lebih baik saya menyendiri di mobil, saya nonton apa kayak gitu, ya, istirahat gitu. Karena ya saya ada waktunya saya ngobrol sama mereka, tapi kalau ngobrolannya udah mulai ini saya nggak dengerin lah, saya nggak ambil pusing. Maksud saya kita mesti membentengi diri kita setiap hari agar jangan tercemar, ya. Nah yang terakhir ini agak singkat karena ini agak mudah dimengerti ya. Setelah kita disucikan secara posisi, kita making progress, akhirnya begitu kita temu Tuhan, kita akan disempurnakan seutuhnya, yang kita sebut dalam kekudusan atau ultimate complete sanctification. Kekudusan kita akan disempurnakan saat kita bersemu dengan Tuhan Yesus di sorga. Maka dosa akan sepenuhnya tidak ada lagi dari hidup kita. Hal ini sama dengan konsep pemuliaan atau pengudusan yang sempurna yang nanti kita akan belajari di second last sebelum kita selesai seri ini. Ya. Dan juga ada beberapa ayatnya yang kita bisa baca. Misalnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita.
Ya, dulu ada konsep yang saya juga sempat dengar, terutama di kalangan Pantekosta dan karismatik kita semua ya. Karena karismatik itu kalau dilihat dari sejarah gereja tuh turunannya dari Wesley mission, dari Wesley punya teologi yang sebagian besar adalah Armenian gitu. Nah, mereka mengeluarkan konsep ada bisa jadi sempurna saat kita di dunia ini. We can gain perfection selama di dunia ini. Nah, ini juga doktrin yang dipegang oleh Pak Erastus Sabdono yang pengajar sesat itu. Ya, dia juga bilang kita bisa sempurna. No, selama di dunia ini kita tidak bisa sempurna. Yang benar kita making progress, makin serupa dengan Kristus. Begitu ketemu Tuhan Yesus dalam pengangkatan atau meninggal, kita disempurnakan. Walaupun setelah meninggal kita nggak terima langsung tubuh kemuliaan, nanti nunggu dulu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Setelah itulah kita tidak bisa berdosa lagi. Jadi saudara-saudara semua yang punya family, mama, cici, koko, paman yang sudah meninggal, mereka tuh udah nggak bisa berbuat dosa lagi, udah selesai tugas mereka. Ya, tapi selama saudara masih hidup, Paulus bilang apa? I beat myself. Ada terjemahan lain, I buffet myself. Artinya dia benar-benar berjuang agar tetap mempertahankan kekudusan. Yang terakhir, ayat terakhir, kenapa? Kolose 1 ayat 27 dan 3-4, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Artinya kita akan disempurnakan. Amin. Ini pengharapan kita, tapi sampai itu terjadi, mari berjuang. Ya, mari berjuang untuk terus makin hari makin kudus. Dan kalau saudara udah menikah, suami istri saling mengingatkanlah. Ya, kalau misalnya suaminya udah mulai ngaco-ngaco gitu, ingatkan dia. Walaupun banyak suami yang tidak mau diingatkan gitu. Demikian juga dengan istri. Kalau istri udah mulai neko-neko gitu, ya, ingatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga kita makin kudus di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan ini. Pernyataan penting yang semesti saya mau nyatakan ya. Jangan mengejar kekudusan tanpa pembenaran. Ya, sebaliknya, jangan puas dengan pembenaran saja lalu hidup tanpa pengudusan diri. Kira-kira jelas nggak? Ya. Jangan hanya mengejar justification, jangan hanya mengejar sanctification without justification. Karena Tuhan nggak senang kalau kita lakukan itu, kita kembali ke pelajaran pertama. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ingat ya, setiap perbuatan baik kita tanpa pembenaran dari Yesus itu seperti apa? Filthy rags, kain kotor. Ingat ya. Jadi jangan mengejar kekudusan dengan motivasi tanpa pembenaran. Atau untuk dibenarkan, no, bukan. Ya, kita udah dibenarkan lalu kita hidup dalam kekudusan. Sebaliknya, juga jangan puas, oke, saya udah dibenarkan, saya udah ditebus oleh darah Yesus. Oke, ya udah, whatever will be, kisera-sera. Gitu. Nggak bisa begitu, saudara ya. Saudara mesti berjuang terus. Lalu, jangan pernah puas, saudara harus meningkat dalam pengudusan diri. Ya, nah proses ini kadang-kadang ya bagi sebagian orang cepet. Baru lahir, baru 1 tahun, waduh dia meningkat banget kehidupan rohaninya. Gitu. Nah, satu lagi yang saya nggak ada di sini. Please, jangan mix up pengudusan diri dengan pengalaman emosional. Ngerti ya? Kalau saudara misalnya menyembah Tuhan, saudara makin dekat dengan Tuhan, itu bukan kekudusan, saudara. Ya? Karena kekudusan itu harus dialami. Itu boleh dalam persekutuan dengan Tuhan, boleh. Saudara merasakan deep relationship, saudara menyembah Tuhan, gitu ya. Saudara nyanyikan pujian, Holy, holy are you, Lord God Almighty. Apakah saudara dengan nyanyi itu akan otomatis jadi kudus? No. Begitu saudara selesai nyanyi, keluar dari gereja, what you do will reflect what you sing, gitu. Ya. Ngerti ya? Jadi kita nggak boleh mencampur adukan pengalaman-pengalaman rohani kita dengan kekudusan.
Ya, ada orang yang mengutamakan, oh karena saya sudah berbahasa roh, contoh nih ya, udah berbahasa roh jadi saya merasa lebih kudus. Enggak, saudara. Kekudusan juga nggak bisa ditumpangin tangan, saudara tiba-tiba jadi kudus. No, saudara mesti usaha, bersinergi dengan Tuhan, sehingga saudara mengalami kekudusan yang sempurna. Oke? Nah, coba ini sebagai summary saja, bedanya justification dengan sanctification. Saya dapat ini dari internet, bagus sekali. Ya, saudara bisa catat ini atau saudara bisa screenshot kalau saudara mau. Kalau pembenaran itu karena kasih karunia, sanctification juga karena kasih karunia. Ya, tapi bedanya kalau justification itu instant, sanctification itu a lifelong progress. Kecuali yang pertama tadi secara posisi ya. Lalu justification is by faith, sanctification result in faithfulness. Result of faith that you've been received in Jesus. Justification is not of work. Sanctification includes good works. Justification concerns Christ's imputed righteousness, pembenaran yang diberikan. Sanctification concerns my growing in righteousness. Beda ya? Ya? Justification involves my position in Christ. Sanctification involves my practice in Christ. Justification considers what God has done. Sanctification considers what I'm doing saat kita masih hidup. Justification is God's commitment to me. Sanctification is my service, my commitment to God. Justification requires obedience to one command, to believe the gospel. Sanctification requires obedience to all Christ's command, to all God's commandments in the Bible. Justification focuses on the cross which Jesus took up once and for all. Sanctification focuses on the cross which I am to take up daily. Karena itu setiap orang yang mau percaya Tuhan Yesus harus apa? Mengikut aku, menyangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari, every single day. Lalu yang berikutnya terakhir, justification is finished at the moment of faith. Sanctification is not finished until I go to be with the Lord. Ya, ini satu perbandingan yang saudara mesti ngerti. Kalau saudara ngerti konsep justification dan sanctification, saudara nggak akan bingung dengan konsep-konsep Arminianisme lah, apakah keselamatan kita bisa gugur atau enggak. Saudara jadi bisa membedakan. Ya maaf kata, bukan menyombongkan diri, ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tidak mengerti ini. Ya kali kalau saudara mengerti ini, saudara lebih pinter dari pendeta-pendeta kebanyakan. Ya, coba ya kalau yang bukan di GBI Immanuel, karena GBI Immanuel ini kan pendetanya saya. Kalau bukan di GBI Immanuel, coba tanya pendeta saudara, Pak, bedanya sanctification sama justification apa Pak? Hah, itu barang apa tuh ya? Ada banyak pendeta yang kagak ngerti loh saudara. Saya dari observasi saya gitu. Akhirnya mereka menggabungkan antara, oh kalau kamu nggak hidup kudus kamu nggak selamat tuh kan, nggak ngerti berarti. Kalau ada orang ngomong begitu, kalau kamu nggak hidup kudus kamu nggak selamat. Nah itu mereka nggak ngerti tuh bedanya ya. Jelas ya. Jadi justification itu pemberian dari Tuhan. Sanctification itu proses yang masih terus berlanjut. Secara posisi yes kita sudah dikuduskan. Tetapi dari segi meningkat sampai temu Tuhan Yesus, kita masih terus harus meningkat hari demi hari. Oke? Saya berharap pelajaran ini memberikan kita pengertian sehingga saudara jadi tahu perbedaan posisi saudara gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Jelas apa bingung ini? Jelas. Oke, kalau gitu kita masuk ke kuis saja. Sambil menunggu sampai ada pertanyaan di tengah-tengah itu ya saudara ya. Nomor 1 Tante Meme. Sekali lagi nih kalau salah nggak apa-apa ya. Jangan merasa kecil hati atau rendah hati. Semua mikrofonnya tolong dibuka saja. Iya. Dia mau tanya satu-satu ya. Dari Tante Meme. Tante, arti dari kata sanctification atau pengudusan diri adalah pembenaran yang kita terima dari Tuhan Yesus melalui karyanya di kayu salib. Benar atau salah?
Ulang lagi Tan, tunggu Tan, jangan cepet-cepet ya. Iya, Ulang dulu ya. Arti dari kata sanctification adalah pembenaran yang kita terima dari Tuhan melalui karya Kristus. Benar atau salah? Eh, salah. 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 Kalau yang pembenaran yang kita terima istilahnya apa Tante? Justification. Yes. Ya. Mantap. Iya, justification atau pembenaran. Ya. Sekarang Grace. Terlalu gampang. Definisi kekudusan dari akar katanya adalah pemisahan sesuatu untuk tugas mulia bagi Tuhan. Gampang dia, ntar saya kasih yang susah dia. Lalu Iren. Nah, Iren mesti agak susah nih. Iren ini bukan benar salah ya. Ren, coba Ren, sebutkan contoh-contoh yang dikuduskan dalam perjanjian lama. Paling tidak 2 atau 3 lah. Apa saja yang Tuhan sudah kuduskan di perjanjian lama. Hari Banyak itu. Sabat. Ya. Hari Sabat. Kemudian itu hari ke-7. Apa namanya? Sama itu. Hari Sabat sama hari ke-7 sama ya? Lagi ya yang dikuduskan umat Israel. Ya, Mereka sudah that's it. dikuduskan. Iya, terus udah 2 boleh lah. Terus imam ya, bait suci, perkakas-perkakas itu dikuduskan ya. Sekarang Hani, mau benar salah apa mau esai? Hani, Yang merasa diri paling bisa lah, mama juga. Dua-duanya. oke Hani. Konsep tentang kekudusan hidup hanya ada dan dimulai dari perjanjian baru, benar atau salah? Iya. Hah? Iya lagi. Dengar dulu baik-baik. Dengar. Konsep tentang kekudusan hidup hanya ada dan dimulai dari perjanjian baru, benar atau salah? Salah. Salah, dari perjanjian lama ya kan? Hari, Tanggal 16. Oh salah. Oke. tanggal 16. 16 Agustus tahun. Oke. Kekudusan adalah kehendak Tuhan bagi kita semua anak-anaknya. Karena itu bersifat mutlak untuk dilakukan. Benar atau salah? Benar. Benar. Gampang ya. itu, mah. Ini saya harus buat pertanyaannya sedikit panjang biar saudara mikir. Kalau terlalu pendek-pendek kan cepet. No, Pak Ade, nah kalau Pak Ade ini mesti yang esai ya kan. Karena dosen ini, kalau dosen mesti esai. Pak Ade, coba sebutkan 3 konsep atau tahapan dari proses kekudusan hidup. Waduh, tadi Lupa. slide yang tadi itu apa ini? Yang 3 itu Pak Ade tadi. Ada yang progresif, ada yang Posisi Ya dulu. betul. Terus satunya lagi apa ya tadi? Yang terakhir apa? Komplit. Ya complete atau ultimate ya. yang pertama. Ya positional, progressive, ultimate atau perfect sanctification itu aja ya. Oke, good. Siapa sekarang lagi? Om Anton. Ya. Kita dikuduskan dengan usaha keras kita sendiri tanpa bantuan dari siapapun, termasuk bantuan dari Tuhan. Benar atau salah, Om? Salah. Kita mesti minta bantuan Tuhan kerjasama. Roh Ya, Kudus. betul. Kita perlu bantuan Tuhan, Om. Betul, good. Kerjasama. Yes, kerjasama, benar. Pak Ivan, elemen penting dalam kekudusan kita adalah kuasa firman Tuhan yang kita baca dan lakukan setiap hari. Benar atau salah? Benar. Benar. Ibu Aling. Kok aku duluan ya? Oh ya, Besok oke, aja kok sih. tanya dulu ke sebentar nih, Inke terakhir. Inke buat Inke ya. Nomor Yang dimaksud dengan kekudusan secara posisi adalah kekudusan yang akan kita terima saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Benar atau salah? Salah. Oh, oke, betul. Untung aja benar. Kalau benar, kalau salah nggak boleh pergi kamu.
Oke, sip, Inke, thank you ya. Good night. Oke, thank you. Bye-bye. Ya, see you Sunday, bye. Oke, sekarang Ibu Aling ya. Ya. Benar atau salah ya? Yang dimaksud dengan kekudusan yang progresif adalah kekudusan secara instan yang kita terima saat kita lahir baru. Benar atau salah? Mau diulang pertanyaannya? Tunggu, ulang dulu ya. Sekali lagi. Ya, yang dimaksud dengan kekudusan yang progresif, yang makin meningkat, adalah kekudusan secara instan yang kita terima saat kelahiran baru. Benar atau salah? Oh, salah. Salah. Ya, itu yang positif. Good. Edwin, walaupun tidak mengikuti, tapi mungkin bisa lah ini. Mudah-mudahan. Ya. Salah satu kunci agar kita bisa tetap hidup dalam kekudusan adalah hidup dalam doa dan berjaga-jaga. Benar atau salah? Benar. Nah, 12. Kekudusan hidup tidak perlu diusahakan. Toh kita sudah selamat anyway. Benar atau salah? Salah. Ya, jangan dibantu dong, Tan. Novi, ulang lagi, Nov. Tadi Novi jawabnya apa? Belum jawab. Belum jawab, oke ya. Yang lain jangan bantu ya. Oke, jelaskan. Nah, ini esai. Esai ya. Bisa. Dengan kata-kata kamu aja jelaskan mengapa firman Tuhan yang kita baca bisa memiliki kemampuan untuk kita bisa hidup kudus. Jelaskan mengapa firman Tuhan yang kita dalam kehidupan sehari-hari bisa membuat kita hidup kudus. Jadi firman Tuhan mungkin jadi guide untuk kita bisa, maksudnya bisa guide apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa hidup dalam kekudusan. Ya, betul ya, benar. Ya, karena firman Tuhan itu kan mengisi pikiran kita ya. Dari pikiran itu nanti akan mengalir ke perkataan, perbuatan dan sebagainya. Siapa lagi? Udah semua ya? Oh, Anthony belum. Nah, Anthony nih juga harus esai ini. Sebutkan Anthony paling tidak 1 atau 2 perbedaan antara justification dan sanctification. Gampang Anthony. Perbedaannya ya, ayo. Oh, beres ini mah. Justification itu is by grace, sanctification. Oke, justification itu instan. Kalau sanctification is lifelong process. Yang pertama. Terus tambahin lagi. Justification itu by faith. Sanctification itu result dari faithfulness. Udah di print, udah di itu ya. Enggak. Justification itu Justification itu ntar ingat lagi apa ya? God's commitment to me. Ya. Kalau sanctification itu kita komitmen. That's good. That's more than enough. That's good. Ya, yang saudara, kalau saudara mau garis besar kesimpulannya itu adalah yang tadi saya sudah share itu ya. Saudara ingat saja itu, poin itu. Saudara bisa lebih pandai dari banyak orang Kristen kebanyakan gitu ya, karena ini poin penting yang saudara mesti ngerti. Tadi Anthony katakan beberapa dari sini ya. Oke, jadi Kak Ivan belum? Udah tadi. Udah Kak Ivan. Semua udah kan ya? Udah. Oke. Ya, jadi saya berharap ya pelajaran ini bisa menambah pengertian yang komprehensif di dalam kehidupan iman percaya kita. Ya, jadi pembenaran dengan pengudusan itu hal yang berbeda. Ya. Oke. Kalau mau ada hal pertanyaan yang lain, ada? Semua sudah jelas? Oke, good? Ya, oke. Oke, kalau sudah kita foto dulu sebentar untuk record saya. Oke, saya stop dulu screen-nya ya. Semua kamera udah nyala ya. Oke. Oh, sayang sih itu Inka tadi lupa. Oke, 1, 2, 3 semua. Iya, thank you semuanya. Kita berdoa ya. Dan minggu depan
kita akan belajar lagi mengenai apa sih yang ke-6, lupa saya. 7. Ketujuh, rekonsiliasi. Ini reconciliation ini sih nggak terlalu sulit ya, konsep yang nggak terlalu sulit. Kadang-kadang yang bingung itu antara sanctification dengan justification. Tapi kalau rekonsiliasi itu kita tadinya musuh lalu didekatkan dengan Tuhan. Ya, kalau saudara ingat aja inti-intinya dari semua lesson yang akan kita pelajari dan sudah kita pelajari, saudara jadi kuat gitu di dalam iman Kristenan saudara ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan-Mu dalam pimpinan-Mu untuk pelajaran kami sampai lesson ke-6 saat ini. Saya sungguh bersyukur untuk setiap jiwa-jiwa yang sudah komitmen secara reguler untuk hadir di dalam meeting ini. Saya tahu mereka punya hati untuk mau belajar firman Tuhan. Tuhan perhitungkan ini semua di kekekalan, dan ini juga adalah salah satu cara di mana kami makin bisa kudus di hadapan-Mu. Kami disirami dengan firman Tuhan sehingga kami makin dewasa, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau terus berikan kami semangat, konsentrasi untuk bisa mau belajar di minggu-minggu yang akan datang, bahkan bukan hanya lesson ini saja, tapi di topik-topik yang lain juga, karena kami tahu selama kami hidup kami terus harus mempersiapkan diri dan membekali diri dengan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami, di samping juga untuk melengkapi kami dari ajaran-ajaran yang tidak baik, juga untuk memiliki efek pengudusan dalam hidup kami. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, segala pergumulan yang kami hadapi, baik itu rumah tangga, keluarga, dan lain-lain, Tuhan berkati juga. Biar di minggu-minggu yang akan datang kami tetap setia mengiring Engkau sampai akhir. Sebentar kami akan istirahat, berikan kami malam damai sejahtera, sehingga besok pagi kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan senantiasa. Mari angkat tangan kita bersama, saya mau memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sehingga kita terus bisa hidup makin kudus dan memuliakan Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Oke, sampai Selamat malam semuanya.